Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 generasi cemerlang. Kembali lagi bersama Bunia pada KPM online. Hari ini, pagi ini yaitu hari Kamis. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dua mapel. Yang pertama yaitu ada IPS dan yang kedua ada Arab, bahasa Arab, yang IPS nanti bersama Bunia dan yang bahasa Arab bersama dengan Mumas Rubroh. Nanti akan ada 2 video tentang mapel IPS dan juga bahasa Arab. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai jenis uang. Apakah anak-anak tahu apa saja jenis uang yang beredar di masyarakat? Secara garis besar, uang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu di sini ada uang kartal dan uang kiral. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai uang kartal. Uang kartal itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, di sini ada uang logam. Uang logam sering disebut dengan uang koin. Uang logam terbuat dari aluminium, perak, atau tembaga. Bentuknya bulat pipih, memiliki 2 sisi. Uang logam berwarna putih dan berwarna kuning kecoklatan. Kalian bisa juga membuka LKS halaman 44, itu mengenai uang logam, bisa dibaca juga. Selanjutnya itu faktor logam dijadikan uang. Yang pertama yaitu uang logam digemari oleh masyarakat banyak. Uang logam itu dikenal oleh masyarakat banyak. Yang kedua yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah dipindah, dan yang terakhir yaitu mudah dipecah dengan tidak mengurangi nilainya. Di sini ada ciri-ciri uang logam. Kalian bisa lihat di halaman 44 LKS yang kalian punya. Di situ jelas gambarnya, tapi di sini juga punya memiliki gambar yang sama dengan LKS. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat tulisan Bank Indonesia. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu terdapat tulisan nilai nominal uang. Nah, seperti ini. Nominal uangnya yaitu Rp500. Dan yang ketiga yaitu terdapat tahun pembuatan uang. Kalian bisa lihat di sini ada tahunnya 2016. Selanjutnya yaitu terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Ini dibaliknya dari yang tulisan Bank Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu terdapat gambar pahlawan Indonesia. Gambar siapakah ini? Ini adalah gambar Legend TNI Tabe Simatupang. Jelas ya di sini ciri-ciri uang logam. Kalian juga bisa baca sendiri di LKS halaman 44. Selanjutnya yaitu uang logam di Indonesia. Kalian pasti sehari-harinya sudah mengenal uang logam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ini uang Rp100. Yang kedua yaitu Rp200. Yang ketiga Rp500. Dan yang terakhir yaitu 1.000, seperti ini. Selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas muncul karena adanya kesulitan dalam penyimpanan dan pengangkutan uang logam. Misal, sekarang kalian ingin membeli barang yang harganya sedikit mahal, misalnya 100.000. Kalian harus mengumpulkan uang logam, misalnya Rp500.
yang senilai dengan 100.000. Maka pasti kalian akan merasa susah untuk membawa, susah untuk menyimpan uang tersebut, dan juga pastinya berat untuk dibawa kemana-mana, seperti itu. Maka dengan adanya hal tersebut, uang kertas muncul. Nah, di sini ada ciri-ciri uang kertas Indonesia. Yang pertama, ini adalah uang 50.000. Yang pertama bisa dilihat terdapat tahun pembuatan uang. Ini yang kecil, ini adalah tahun pembuatan uang. Yang kedua, terdapat gambar lambang negara dan Garuda Pancasila di sini. Selanjutnya terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan di sebelah kiri bawah. Selanjutnya terdapat gambar khusus di kedua sisi seperti pahlawan, tarian, pemandangan alam, atau flora di Indonesia, tergantung uangnya itu 50.000 atau 100.000 atau 20.000. Selanjutnya yaitu terdapat benang pengaman. Nah, di sini ada benang pengaman di sebelah kanan sini. Selanjutnya terdapat nomor seri uang. Nah, nomor seri uang ini setiap uang itu memiliki nomor seri yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat tulisan dan lambang bank negara. Nah, seperti sini tulisan lambang dan bank negara. Yang terakhir yaitu terdapat tulisan nominal uang dalam bentuk angka atau huruf. Nah, seperti ini. Ini 50.000. Nah, tulisan hurufnya di sini 50.000 rupiah. Nah, itu adalah ciri-ciri uang kertas Indonesia. Selanjutnya yaitu uang kertas Indonesia itu ada apa aja. Yang pertama yaitu 1.000 rupiah seperti ini. Kalian pasti sudah sering melihat uang kertas 1.000 rupiah. Yang ini adalah 10.000, 100.000, 50.000, 5.000, 2.000, dan 20.000. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu uang giral. Nah, uang giral itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada cek, yang kedua ada giro, yang ketiga ada bank card, dan yang keempat ada wesel pos. Yang pertama yaitu cek. Apa itu cek? Cek adalah surat perintah dari orang yang memiliki simpanan di bank sebagai nasabah, ditunjukkan kepada bank untuk membayar secara tunai sesuai jumlah yang tertulis dalam cek kepada orang yang tertera dalam cek tersebut. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Di LKS juga ada di halaman 46. Misal ini ya, misal Pak Aldi memiliki kebun seharga 250 juta dari Pak Mahmud. Karena jumlah uang tersebut terlalu besar, Pak Aldi tidak berani membawa uang tunai. Pak Aldi mempunyai tabungan di Bank Nasional Indonesia atau BNI. Untuk itu, Pak Aldi menulis cek sebesar 250 juta kepada Pak Mahmud. Pak Mahmud dapat menukarkan cek ke BNI dan menerima uang tersebut secara tunai. Sedangkan simpanan Pak Aldi di BNI berkurang 250 juta. Jadi, nanti uang yang dapat diambil itu sesuai dengan yang tertera di cek tersebut. Jelas ya untuk cek. Selanjutnya yaitu giro. Apa itu giro? Giro adalah permintaan seseorang yang memiliki rekening di bank untuk membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya ke dalam rekening pihak lain yang namanya tertulis dalam giro. Nah, contohnya ada di sini gambarnya, di LKS juga ada. Nah, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari.
Bu Eli dan Bu Winda mempunyai rekening di Bank Sentral Asia atau BCA. Bu Eli membeli tas pada Bu Winda seharga 25 juta dan dibayar menggunakan giro. Bu Eli menyerahkan giro sebesar 25 juta kepada Bu Winda yang sudah diisi lengkap dan dibumbui tanda tangan. Dengan giro ini, BCA memindahkan uang sebesar 25 juta dari rekening Bu Eli ke rekening Bu Winda. Dengan demikian, rekening Bu Eli berkurang dan rekening Bu Winda bertambah sebesar 25 juta. Jadi kalau giro itu perpindahan antara rekening pihak pertama ke rekening pihak kedua. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bank card. Bank card adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Nah, bank card itu ada dua macam, yaitu bank card debit dan kredit. Kartu debit adalah kartu yang bernilai sejumlah tabungan nasabah di bank yang bersangkutan. Jadi, ketika kalian menabung, nanti di kartu kredit kalian misalkan nabung 1 juta lah, nanti di kartu kredit itu ada uang 1 juta. Selanjutnya yaitu kartu kredit. Maaf, tadi yang pertama yang Bunia jelaskan adalah kartu debit, adalah kartu yang bernilai sejumlah tabungan nasabah di bank yang bersangkutan. Jadi ketika kalian nanti menabung 1 juta, nanti di kartu debit tersebut terdapat uang 1 juta. Nah, sekarang yaitu adalah kartu kredit, yaitu kartu pembayaran yang meminjami pemegang kartu untuk membayar tanpa tunai. Jadi di kartu tersebut kita dipinjami uang, misalkan 500.000. Nah, nanti ketika mau belanja, terus kita mau bayar, itu kita membayar pakai kartu tersebut dan kartunya itu uangnya nanti terpotong. Tapi kita itu dipinjami dulu, nanti di akhir bulan itu kita bisa mengganti uang tersebut. Selanjutnya yaitu wesel pos. Apa itu wesel pos? Wesel pos dikeluarkan oleh kantor pos sebagai alat pengiriman uang. Wesel pos ini dikeluarkan biasanya digunakan oleh orang pedesaan karena kantor pos lebih banyak dijumpai di desa daripada di kota. Nah, ini adalah contoh dari wesel pos. Yang pertama, itu adalah uang. Jumlah uang yang akan dikirim itu berapa, ditulis di sebelah kiri sini. Selanjutnya yaitu tanggal kirim. Di sini yang kedua. Yang ketiga yaitu dikirim oleh, berarti siapa yang mengirim. Di sini ada Ibu Riana, Jalan Jeruk nomor 92, Dumai Barat, Dumai. Selanjutnya ditunjukkan kepada atau yang menerima nanti akan siapa. Ditulis di sini. Selanjutnya berita itu keperluan uang tersebut itu untuk apa. Di sini ditulis uang ini untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanda tangan pengirim. Ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh dari wesel pos. Nah, itu adalah materi IPS tentang jenis uang. Jadi kita tadi udah belajar dari awal hingga akhir. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah Bunia jelaskan, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang jelas atau mungkin kurang paham diterima oleh anak-anak karena memang keterbatasan waktu. Jika nanti kalian belum jelas tentang apa yang telah Bunia sampaikan, kalian bisa membaca LKS halaman 43 sampai dengan halaman 48. Itu di situ sudah sangat jelas di LKS yang kalian punya. Nanti silahkan dibaca lagi. Nah, sekian dari Bunia. Pesan Bunia tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetap di rumah, tidak usah keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, PHBS jangan lupa. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan banyak vitamin.
Jangan lupa juga untuk olahraga setiap pagi dan selalu beraktivitas yang bermanfaat. Sekian pembelajaran dari Bunia, semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Subahul khair. Kaifa halukum? Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Di sini pelajaran bahasa Arab kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang asmaul hayawan atau nama-nama hewan. Kalian sudah mencatat, mengartikan nama-nama hewan kemarin dan juga sudah mendengarkan percakapan tentang nama-nama hewan ya. Yang kemarin sudah Bu Guru buatkan videonya, percakapan tentang nama-nama hewan antara guru dan muridnya, percakapan antara guru dan muridnya. Tapi untuk hari ini kalian akan belajar menjawab pertanyaan kata tanya hal atau apakah dan kata jawab na'am, yaitu ya. Ya, kata tanya hal apakah dan kata jawab na'am, yaitu ya. Tapi Bu Guru harap sebelum kalian mengerjakan tugasnya, Bu Guru harap kalian bisa mengulang dulu mufradatnya yang kemarin sudah dicatat, oke? Iya, hal. Nah, kata tanya hal itu artinya apakah? Hal itu apakah? Kata tanya hal itu mempunyai dua jawaban. Yang pertama yaitu na'am. Na'am itu artinya ya. Yang kedua yaitu la. La itu artinya tidak. Ya. Kata tanya hal itu mempunyai dua jawaban. Yang pertama yaitu na'am atau ya. Yang kedua yaitu hal. Hal itu mempunyai kata jawab la atau tidak. Jadi hal mempunyai dua kata jawab. Yang pertama na'am, yang kedua la. Na'am itu artinya ya, la itu artinya tidak. Kemudian Bu Guru kasih contoh. Nih, di sini ada contohnya untuk kata tanya hal dan kata jawab na'am. Hal hada arnabun? Ini jawabnya na'am, hada arnabun. Apakah ini kelinci? Jawabannya ya, ini kelinci. Hal hada arnabun? Na'am, hada arnabun. Apakah ini kelinci? Ya, ini kelinci. Nah, contoh yang kedua untuk kata tanya hal dan kata jawab la atau tidak. Hal hada arnabun? La, hada jamalun. Apakah ini kelinci? Tidak, ini onta. Ya, kata tanya hal dengan jawaban la atau tidak. Contohnya hal hada arnabun, apakah ini kelinci? La, hada jamalun. Tidak, ini unta. Guru ulangi. Jadi kata tanya hal itu artinya apakah? Itu mempunyai dua jawaban. Yang pertama na'am, yang kedua la. Na'am itu artinya ya, la itu artinya tidak. Jadi setiap kalian mendapatkan pertanyaan menggunakan kata hal, maka boleh kalian jawab dengan ya ataupun dengan tidak. Itu. Kemudian yang pertama kita akan pelajari kata tanya hal yang mempunyai kata jawab na'am. Ya, seperti kalian diberi pertanyaan, apakah ini kerbau? Nah, kalian kalau menjawab itu kerbau, berarti kalian pasti menjawab ya, ini kerbau. Apakah ini pensil? Ya, ini pensil. Apakah itu penghapus? Ya, itu penghapus. Apakah ini buku? Ya, ini buku. Begitu juga dengan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, hal hada khurufun. Kalian jawabnya na'am. Nah, kalau tanya jawabnya menggunakan na'am, berarti tinggal yang hada ini ditulis di setelah na'am. Hada khurufun. Nah, ya, jadi hal hada khurufun, kalian jawab na'am, hadanya dipindah ke setelah na'am. Jadi hada khurufun. Hal hada khurufun? Na'am, hada khurufun. Contoh yang kedua, hal hadhihi hamamatun?
Jawabannya na'am. Nah, kalau menggunakan na'am berarti hadhihinya dipindah ke setelah na'am. Hadhihi hamamatun, ya. Hal hadhihi hamamatun? Na'am. Hadhihinya dipindah ke depan na'am, hamamatunya dipindah ke depan hadhihi, jadinya na'am. Hadhihi hamamatun. Ulangi, apabila kalian mendapat pertanyaan hal dan kalian akan menjawab menggunakan na'am, hal hadza khurufun? Na'am, hadza khurufun. Nah, hadza khurufunnya tinggal dipindah ke depan na'am. Begitu juga dengan hadhihi, hal hadhihi hamamatun? Na'am, hadhihi hamamatun. Hadhihinya yang ini, hadhihi hamamatun ini dipindah ke depan na'am. Oke, begitu. Ada yang mau diulangi? Sama ketika kalian mendapat pertanyaan, apakah ini pensil? Ya, ini pensil. Apakah ini pensilnya Bu Guru? Ya, ini pensilnya Bu Guru. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, apakah hal hadza khurufun? Na'am, hadza khurufun. Hal hadza hamamatun? Na'am, hadhihi hamamatun. Ya, artinya apakah ini domba? Ya, ini domba. Hal hadza khurufun? Apakah ini domba? Na'am, hadza khurufun. Ya, ini domba. Dan yang kedua, hal hadhihi hamamatun? Apakah ini burung dara? Na'am, hadhihi hamamatun. Ya, ini burung dara. Itu percakapan menggunakan kata tanya hal dan kata jawab na'am. Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan soal dari Bu Guru. Selamat mengerjakan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.